الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu, hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika mereka telah melakukan seluruh hal yang telah disebutkan tadi, bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mereka mendirikan sholat, mereka membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah darah dan harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali ketika mereka melakukan pelanggaran. Jika mereka melakukan pelanggaran yang menyebabkan hak tersebut dicabut di dalam Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jal, dan balasan mereka kelak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini tentang larangan untuk memerangi kaum muslimin dan menumpahkan darahnya illa bihaqqil Islam, kecuali ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran di dalam Islam yang menyebabkan mereka harus dihukum dengan dihukum berupa hukuman mati. Di antaranya juga yang bisa kita petik dari hadis ini tentang al-hukmu ala zahir. Jadi kita tidak memiliki kewenangan untuk menghukum seseorang itu kecuali apa yang nampak semata-mata. Al-hukmu ala zahir. Ya. Karena itu maka ketika seorang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia telah mengerjakan sholat, dia telah membayar zakat, maka kata Nabi SAW dalam hadis itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka terjagalah terjagalah harta mereka, terjagalah jiwa mereka di dalam Islam, kecuali ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam Islam yang menyebabkan mereka harus hak-hak mereka tersebut menjadi batal. Ya. Al-hukmu ala zahir. Jadi kewajiban kita sekali lagi adalah menghukum seseorang sesuai dengan zahirnya saja. Adapun sarairun nas, maka itu tahta wilayatillahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Sarairun nas, hal-hal yang tersembunyi dari manusia, hal-hal yang ada di dalam keyakinannya atau hal-hal yang tidak nampak, maka itu dikembalikan, itu adalah merupakan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Sarairun nasi tahta wilayatillah, ya. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Karena itu maka di penghujung hadis yang tadi kita bacakan, Nabi SAW mengatakan setelah secara fisik orang tersebut menampakkan keislaman,
kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa hisabuhum Allah taala, dan perhitungan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga maka eee, ini nampak di dalam definisi-definisi di dalam beberapa definisi dari peristilahan-peristilahan yang dikenal di dalam Islam. Misalnya ketika kita menyatakan diksi al-wajib, kemudian diksi al-haram, apa definisi daripada al-wajib, apa ya definisi daripada al-haram di dalam kajian-kajian usul fikih, biasa dikatakan bahwa al-wajibu huwa ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi, wa yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang eh, diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya, dan diberikan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Ya. Sebagian ulama kemudian tidak memilih kata wa yu'aqabu ala tarikihi. Ya. Mereka lebih memilih diksi wa yastahiqqul iqab ala tarikihi, wa yastahiqqul iqaba ala wa yastahiqqul iqabu ala tarikihi. Mereka lebih memilih diksi itu. Dan orang yang meninggalkannya maka mereka berpotensi untuk mendapatkan iqab, ya, berpotensi untuk mendapatkan iqab. Mengapa? Karena sekali lagi kembali dari apa yang tadi kita sampaikan bahwa eh, kita cuma bisa menghukumi secara fisik, tetapi eh, apakah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan kemahaadilannya akan mengampuni orang tersebut, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak memilih diksi wa yu'aqabu ala tarikihi, dan akan diiqab, akan diberikan hukuman, dijatuhkan hukuman bagi orang yang meninggalkannya, tetapi kita beralih dari diksi itu kepada diksi yang lebih sesuai dengan apa yang tadi kita sampaikan, dengan menyatakan wa yastahiqqul iqab, berpotensi, ya, berpotensi untuk mendapatkan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi." Tidak akan mengampuni dosa berupa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik. Ya, di bawah level syirik, liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendakinya. Demikian juga istilah haram, ya, sebagian ulama mendefinisikannya dengan definisi kebalikan dari al-wajib. Mereka mengatakan ma yusabu ala tarikihi wa yu'aqabu ala fa'ilihi. Kata yu'aqabu ala fa'ilihi ini sebagian ulama tidak menggunakan diksi itu, tetapi mereka mengatakan wa yastahiqqul iqaba ala tarikihi, dan orang yang wa yastahiqqul iqaba ala fa'ilihi, dan orang yang melakukan yang haram itu berpotensi untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan isyarat bahwa kita ini hanya ditugaskan untuk menghukum orang secara zahir, ya, secara kasat mata, tetapi sarairun nas tahta wilayatillahi tabaraka wa taala, wa hisabuhum 'alallahi tabaraka wa taala. Iyasha yafu anhu wa yaghfir lahu, wa iyasha yu'aqib yu'aqibuhu fi'li ala fi'lihi ma harramahu Allah Subhanahu wa ta'ala, au ala tarkihi ma aujaballahu tabaraka wa ta'ala alaihi. Ya. Jadi ini di antara faedah
yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut. Kemudian dari hadis ini juga, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kemudian apa namanya, mereka mengerjakan sholat dan kemudian membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan hal tersebut, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya. Dari sini kita mengetahui bahwa orang muslim itu haramun damuhu. Seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan darahnya. Siapa yang boleh ditumpahkan darahnya? Yang boleh ditumpahkan darahnya adalah orang kafir, tetapi orang kafir pun bermacam-macam. Ya. Ada beberapa jenis orang kafir. Ya. Ada orang kafir yang dimasukkan dalam golongan kafir harbi. Ya, ada orang kafir yang masuk dalam kategori kafir zimmi, kemudian ada mu'ahad dan ada musta'man. Ya. Nah, yang boleh ditumpahkan darahnya itu adalah yang halal ditumpahkan darahnya, tentunya syarat dan ketentuan berlaku, ya. Itu adalah kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Kafir yang alladzi istama'na ma'ahu fi majami'il qital wa mawaqi'in nizal. Ini bacanya majami', salah tulisannya ya, dibenarkan. Alladzi istama'na ma'ahu fi majami'il qital wa mawaqi'in nizal. Orang-orang kafir yang tengah memerangi kaum muslimin, berada di medan perang. Ya, dalam rangka perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Nah, mereka inilah orang-orang yang halal untuk ditumpahkan darahnya. Sekali lagi dengan ketentuan-ketentuan, tetap dengan ketentuan-ketentuan yang tentu pembahasannya pada kesempatan yang lain. Nah, adapun 3 jenis kafir, orang kafir setelahnya itu, maka tidak boleh, ya haram untuk ditumpahkan darahnya. Mereka itu adalah yang pertama kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah orang yang membayar jizyah, orang yang hidup di komunitas kaum muslimin, di negara kaum muslimin, kemudian mereka membayar jizyah, ya, kepada pemerintah Islam. Ya, mereka membayar jizyah kepada pemerintah Islam. Man yadfa'ul jizyata li wali amril muslimina kullam. Setiap tahun. Ya. Maka mereka dijamin keamanan dan harta dan jiwanya oleh pemerintah Islam. Kemudian yang kedua adalah mu'ahad. Man kana bainana wa bainahu ahdun limuddatin muayyana au mutlaka. Orang-orang yang terikat perjanjian, ya, perjanjian secara global, ya, perjanjian secara global, baik antar negara atau antar wilayah dan seterusnya, ya, terikat oleh perjanjian damai, ya, baik dalam waktu tertentu atau perjanjian damai selama-lamanya, ya. Maka golongan kafir semacam ini tidak boleh ditumpahkan darahnya. Mereka berada di komunitas mereka dalam keadaan aman, dan kaum muslimin pun berada dalam komunitas mereka dalam keadaan aman, tidak saling berperang. Kemudian musta'man, al-musta'man ini adalah alladzi u'tiya amanan min muslim, ya. Jadi golongan kafir yang diberikan jaminan keamanan tinggal di negara muslim oleh seorang muslim, ya. Dan ini juga sama statusnya dengan zimmi, mu'ahad dan musta'man, ya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kat ajarna berkaitan dengan
jaminan keamanan dari Ummu Hani radhiyallahu taala anha yang diberikannya kepada keluarganya, seorang keluarganya. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan kepada beliau, ya, qad ajarna man ajarti ya ummahani. Ya, kami telah menjamin orang yang engkau jamin wahai Ummu Hani. Ya. Eh, dan keterangan tentang jaminan keamanan yang diberikan kepada tiga jenis orang kafir tadi itu disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang bisa dibaca di dalam slide ini. Jadi kesimpulannya bahwa orang kafir yang boleh ditumpahkan darahnya hanya orang kafir yang masuk dalam kategori harbi, yang yang ada dalam medan peperangan, ya, memerangi kaum muslimin. Adapun tiga jenis yang selainnya, kafir zimmi, muahad, musta'man, ya, maka seluruhnya adalah golongan yang haram untuk ditumpahkan darahnya. Mereka mendapatkan jaminan keamanan oleh kaum di dalam Islam, ya. Mereka mendapatkan jaminan keamanan di dalam Islam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan memberikan ancaman bagi orang-orang yang melanggar perjanjian itu, orang kaum muslimin yang melanggar perjanjian tersebut, kemudian membunuh orang-orang yang dijamin keamanannya, orang-orang kafir yang dijamin keamanannya tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal aw lam yarih raihatal jannah. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan mengecap atau dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman, padahal baunya dapat tercium dari perjalanan 40 tahun. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala salamu ala afiyah. Nah, ini sebagian yang yang hendak kita sampaikan berkenaan dengan hadis yang ke-8 ini.